Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam asyrafil wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in kama ba'd. Segala puji bagi Allah yang telah memberi kita nikmat, itu nikmat iman, sehat walafiat. Karena kita bisa bertemu bersama. Salawat serta salam tidak terlupakan pada junjungan besar Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita mendapat syafaat. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Ibu Nia Karnia SPD MPD serta kawan-kawan yang saya banggakan. Di sini saya dan kelompok saya ingin mempresentasikan dengan materi merencanakan pembinaan disiplin serta didik di sekolah maupun di kelas, menyusun kembali indikator kedisiplinan serta didik dan ketetapan menyimpulkan urgensi penanganan disiplin kelas. Baik, langsung saja kepada presentator pertama, saya persilakan pada Haura. Ya, terima kasih kepada um, moderator. Jadi pembahasan pertama itu kita akan membahas tentang pembinaan disiplin peserta didik di sekolah maupun di kelas. Next. 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 Nah, jadi penciptaan suasana kondusif dengan peraturan-peraturan sekolah dapat menumbuhkan sikap disiplin serta pembinaan disiplin. Serta pembinaan disiplin akan lebih mudah. Nah, dalam mempelajari pembinaan disiplin peserta didik, kita dapat menganalisis seperti disiplin di kelas, tahapan untuk membantu mengembangkan disiplin yang baik di kelas, penanggulangan pelanggaran disiplin, dan membentuk disiplin di sekolah. Next. Jadi disiplin kelas itu keadaan tertib dalam suatu kelas yang di dalamnya tergabung guru dan siswa taat kepada tata tertib. Dengan disiplin para siswa bersedia untuk tunduk dan mengikuti peraturan-peraturan tertentu dan menjauhi larangan tertentu. Kesediaan semacam ini harus dipelajari dan harus secara sabar diterima dalam rangka memelihara kepentingan bersama atau memelihara kelancaran tugas-tugas sekolah. Nah, satu keuntungan lain dari adanya disiplin yaitu siswa belajar hidup dengan pembiasaan yang baik, positif, dan bermanfaat bagi dirinya dan lingkungannya.
Jadi pengelolaan kelas yang baik akan menciptakan disiplin kelas yang baik. Nah, jadi kelas dinyatakan disiplin apabila setiap siswanya patuh pada aturan tata tertib yang ada. Nah, sehingga dapat terlibat secara optimal dalam kegiatan belajar. Next. Selanjutnya itu ada indikator kedisiplinan peserta yang akan dilanjut oleh presentator kedua. Baik, terima kasih kepada Saudara Aura. Di sini kan ada indikator kedisiplinan peserta didik. Seseorang dapat dikatakan memiliki sikap disiplin, tentu ada beberapa indikator yang mencerminkan sikap kedisiplinannya, yaitu indikator kedisiplinan adalah datang tepat waktu, membiasakan membiasakan mengikuti aturan, serta tertib berpakaian dan mempergunakan fasilitas dengan baik. Selanjutnya ada indikator kedisiplinan peserta didik. Di antaranya yang pertama, masuk sekolah tepat waktu pada jam yang telah ditentukan oleh peraturan di sekolah. Yang kedua, mengakhiri kegiatan belajar dan pulang sesuai jadwal yang ditentukan. Yang ketiga, menggunakan kelengkapan seragam sekolah sesuai peraturan. Yang keempat, menjaga kerapian dan kebersihan pakaian sesuai dengan peraturan sekolah. Yang kelima, apabila berhalangan hadir ke sekolah, tidak masuk ke sekolah, maka harus menyertakan surat pemberitahuan ke sekolah. Yang keenam, mengikuti keseluruhan proses pembelajaran dengan baik dan aktif. Yang ketujuh, mengikuti dan melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler yang ditentukan di sekolah. Yang ke-8, mengerjakan tugas yang diberikan guru, serta yang terakhir melaksanakan tugas kelas sesuai jadwal yang ditentukan. Next. Selanjutnya ada yang ketiga, urgensi penanganan disiplin kelas. Disiplin adalah suatu cabang ilmu pengetahuan pembelajaran untuk pelatihan yang mengembangkan dikarakterkan keteraturan, kepatuhan terhadap otoritas, dan kontrol. Disiplin merupakan salah satu sikap yang sangat penting yang harus dikembangkan dalam kehidupan bermasyarakat. Pentingnya penanaman sikap disiplin bahwa dalam kelas maupun di sekolah diharapkan membawa dampak baik bagi kehidupan, maka dari itu pengetahuan tentang prinsip-prinsip, unsur-unsur, bentuk pengajaran, bentuk pelaksanaan, dan pengembangan serta strategi dalam penerapan disiplin baik di kelas maupun di sekolah. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada presentator ketiga yaitu Saudara Khairul Finansial Albi. Kepadanya dipersilakan. Ya, izinkan saya melanjutkan materi ini. Dengan kedisiplinan, peserta didik bersedia untuk tunduk dan mengikuti tata tertib kelas dan menjauhi berbagai larangan di dalam kelas. Kesediaan semacam ini harus dipelajari dan harus secara sadar diterima, guna memelihara kepentingan bersama atau memelihara tugas-tugas belajar peserta didik. Hanya dengan menghormati tata tertib kelas, peserta didik dapat belajar menghormati aturan-aturan umum lainnya, seperti belajar mengembangkan kebiasaan dan mengendalikan diri. Next. Yang keempat, ini adalah strategi penanaman
disiplin kelas. Jadi perkara yang amat penting untuk disediakan dalam kelas ialah satu strategi yang kukuh untuk menanamkan disiplin. Ini boleh meliputi perkara seperti menetapkan peraturan yang jelas, memberi pengganjaran atau pujian kepada pelajar yang patuh, dan yang terakhir ialah mengambil tindakan yang munasabah terhadap pelanggaran peraturan. Selain itu, penting juga untuk menyediakan persekitaran yang kondusif untuk pembelajaran berkomunikasi secara berkesan dan pelajar untuk memahami punca masalah disiplin dan mencari penyelesaian yang sesuai. Jadi ada macam-macam nih ya strategi yang dapat digunakan dalam penanaman disiplin kelas tersebut antara lain yang pertama ialah dengan model contoh yang diberikan oleh guru kepada peserta didik. Yang kedua, penerapan peraturan tata tertib yang fleksibel, yang nyaman dan tidak membuat peserta didik merasa tertekan selama proses belajar. Yang ketiga, menyesuaikan peraturan dengan psikologi dan pengembangan anak. Yang keempat, melibatkan peserta didik dalam pembuatan aturan supaya siswa merasa memiliki tanggung jawab terhadap peraturan yang dibuatnya sendiri. Meski pada kenyataannya, peraturan tersebut dibuat dan disepakati bersama. Dan yang terakhir yaitu kelima, menjalin hubungan sosial yang baik dengan peserta didik agar tercipta suasana kekeluargaan yang nyaman. Untuk presentator selanjutnya saya serahkan kepada saudari Fadilah. Yang kelima, ada faktor-faktor yang mempengaruhi strategi penanaman di dalam penanaman disiplin di dalam kelas. Lanjut. Dalam proses penanaman disiplin kelas tentu tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi strategi penanaman disiplin kelas itu sendiri. Faktor yang mempengaruhi tersebut tentu faktor dari dalam internal, dari dalam atau disebut juga dengan internal, dan juga faktor dari luar atau eksternal. Next, man. Faktor internal, yang pertama ada faktor internal, yaitu seperti faktor fisiologis. Nah, yang termasuk faktor fisiologis antara lain pendengaran, penglihatan, kesegaran jasmani, keletihan, kekurangan gizi, kurang tidur, dan sakit yang diderita. Faktor fisiologis ini ikut berperan aktif dalam menentukan disiplin belajar siswa. Lalu ada juga faktor psikologis. Faktor psikologis yang dapat mempengaruhi proses disiplin kelas antara guru dan siswa memiliki proses disiplin yang baik. Dalam menjalankan kedisiplinannya dalam kelas selama proses pembelajaran berlangsung. Next. Lalu yang kedua ada faktor eksternal. Faktor eksternal diantaranya yaitu faktor sosial. Nah, faktor sosial di sini adalah faktor manusia sebagai makhluk sosial yang berkaitan dengan keluarga, sekolah, dan juga masyarakat. Sebagai makhluk sosial, maka manusia mempunyai kecenderungan yang sama. Lalu ada faktor non-sosial. Nah, dalam hal ini, lingkungan fisik berkaitan dengan suasana kelas atau sekolah dan sarana prasarana yang ada. Lingkungan kelas yang baik dapat membangkitkan semangat peserta didik maupun pengajar untuk melaksanakan disiplin kelas dengan baik. Next. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Fadila. Selanjutnya di sini ada kesimpulan
Perencanaan pembinaan disiplin peserta didik di sekolah maupun di kelas adalah pentingnya menyusun ulang indikator kedisiplinan peserta didik dan menekankan urgensi penanganan disiplin dalam kelas. Hal ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, meningkatkan efektivitas pembelajaran, serta membantu peserta didik dalam pengembangan diri secara holistik. Dengan mengatur indikator kedisiplinan dan memberikan perhatian khusus terhadap penanganan disiplin di kelas, sekolah dapat menciptakan atmosfer yang positif dan mendukung bagi pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Sekian dari kelompok 9, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup ya. Ya. SS nggak? Mau Kan SS. si Haura di sini suaranya Haura. Udah SS belum bentar. Muka lo berdua. Ya. Thank you.